Kita kembali bersambung bersama dengan Bapak Wawan Hendrayana, Head of Research dari Infovesta. Pak Wawan, kita akan lanjutkan kembali. Ini bicara mengenai dunia investasi di tanah air yang juga terus menunjukkan perkembangan yang positif. Tidak hanya pasar modal, kemudian yang bicara real investasinya, FDI atau Foreign Direct Investment juga terus mengalami lonjakan. Sementara di pasar modal salah satunya adalah reksadana juga mengalami lonjakan yang signifikan. Nah, sekarang bagaimana nih? Adakah informasi yang bisa disampaikan mengenai komposisi jumlah investornya Pak Wawan di reksadana? Lebih banyak institusi kah atau retail? Dan bagaimana dengan milenials yang juga sekarang sudah melek investasi? Silakan. Ya, kalau kita bicara tentang jumlah ya pasti retail jauh lebih banyak ya. Oke. 5 juta investor saya rasa yang institusi ya nggak nyampe 1.000 sudah pasti. Tetapi kalau dari sisi dana kelolaan ya pasti masih lebih besar pada yang institusi, karena institusi ini ada dana pensiun, ada asuransi, ada perbankan juga, jadi besar. Tapi yang menggembirakan sebetulnya adalah dari 5 juta investor tadi itu lebih dari setengahnya adalah milenial. Jadi banyak masih muda itu sudah mulai kenal investasi. Yang lebih menggembirakan lagi, tidak cuma milenial, Gen Z pun yang lahir yang umurnya masih 20-an gitu ya, di bawah 20 juga ada, itu juga sudah banyak yang menjadi investor reksadana. Ini terjadi karena digitalisasi, kemudahan sekali untuk investasi. Sekarang hanya klik-klik pada apps handphone saja sudah bisa menjadi investor. Terima kasih juga kepada OJK yang sudah membuka sehingga pendaftaran investor reksadana baru itu tidak serumit dulu ya. Sekarang semuanya bisa paperless, tidak perlu temu muka, sudah bisa menjadi investor reksadana. Ini yang sangat positif dan saya harap juga kita terus berkembang. 10 juta pun saya rasa sudah di depan mata. Nah itu dia, bicara mengenai digitalisasi di Indonesia begitu yang terus didorong juga oleh pemerintah maupun otoritas jasa keuangan. Di sisi lain begitu, bagi perkembangan industri reksadananya sendiri, kalau kita lihat kan memang tadi dengan yang Pak Wawan bilang, kemudahan-kemudahan yang dirasakan oleh para, ya kita tahu milenials yang sudah akrab dengan gadget, tapi kan kita lihat juga bagaimana persyaratannya, kemudian bagaimana dari sisi keamanannya dengan layanan yang tidak face to face sekarang begitu Pak Wawan. Saya rasa dari sisi keamanan teknologi sudah mendukung ya. Dan rata-rata milenial dan Gen Z pun yang dicoba bukan yang berisiko seperti reksadana saham, tapi lebih ke pasar uang tadi. Jadi memang sebagai alternatif daripada uang yang nganggur di tabungan, terpotong admin, mending ditaruh di reksadana pasar uang, toh kalau tiba-tiba dibutuhkan bisa segera dicairkan. Lalu kedua sendiri dengan sejak masih muda sudah familiar dengan investasi, ya nanti ketika sudah lebih dewasa, sudah lebih kuat dari sisi ekonomi, saya rasa bisa investasi lebih besar pada yang lebih beresiko juga. Baik, dari sisi jumlah investornya bertambah, milenial sudah bisa dikatakan 50% ini menjadi investor di reksadana. Tapi yang menarik dari dana kelolaannya atau aset under management untuk industri reksadananya sendiri, Pak Wawan. Kalau kita lihat tadi data yang sudah disampaikan, per Juli 2021 tercatat sudah 511,59 triliun. Meskipun ada penambahan dibandingkan dengan bulan sebelumnya, tapi kalau kita bicara mengenai year to date-nya kok justru melemah sekitar 7%-an begitu, atau ada penurunan sekitar 7% ini Pak Wawan. Apa yang dilihat di tahun 2021 untuk dana kelolaannya sendiri? Ya, sebetulnya kita sempat menyentuh 550 triliun, itu salah satu rekor tertinggi kita. Tapi sekali lagi dengan adanya peraturan pajak tadi, di mana reksadana pajaknya meningkat, ada institusi besar yang jadi memilih untuk memegang obligasi sendiri tanpa istilahnya dibungkus menjadi proteksi. Ini yang menyebabkan ada sekitar 36 triliun redemption dari satu institusi saja, sangat besar sekali. 36 triliun dari satu institusi? Ya, ini yang membuat kita langsung terkoreksi sampai tadi ya 7%. Tapi yang menggembirakan, meskipun ada koreksi besar sekali, tetapi dari sisi pasar uang terutama dan pendapatan tetap, itu terus merangkak naik. Saya sih berharap mungkin tahun depan ya, itu reksadana pasar uang bahkan mungkin bisa menjadi nomor 1. Ini kalau seperti itu akan mirip yang terjadi di Tiongkok. Di Tiongkok itu paling besar asetnya adalah yang pasar uang malah. Oke, tapi kalau misalnya Anda melihat optimisme sendiri untuk pengelolaan dananya sendiri begitu untuk aset under management di reksadana akan tembus ke berapa? Apakah 550 triliun juga akan segera tercapai? Mengingat tadi memang redemption ataupun pengambil alihan lagi dari dana-dana yang sudah masuk itu ikut menekan yang cukup signifikan ya, 7%-an lumayan sih Pak kalau dari tahun ini saja dari year to date-nya begitu.
Ya sebetulnya sih kita masih berharap bahwa dari pemerintah akan kembali memberikan insentif pajak ya untuk reksadana ketika membeli obligasi terutama di masa pandemi ini untuk menjaga juga memberikan sedikit keuntungan kepada masyarakat dan juga investor. Tetapi kalau itu tidak dilakukan pun ya memang industri proteksi terutama akan terus tertekan. Tapi kita berharap bahwa aset yang lain, pasar uang, pendapatan tetap, dan juga nanti saham, itu bisa akan meningkat. Jadi kalau untuk kembali ke 550 triliun tadi, saya lihatnya mungkin terjadi di tahun depan. Kalau tidak ada insentif pajak. Tapi kalau insentif pajak dikembalikan, saya rasa tahun ini bisa kembali. Oke, tapi kan dengan adanya perubahan dari perpajakan khususnya yang berbasis obligasi tadi kan tentu tidak akan segera dirubah lagi Pak Wan. Jadi kemungkinan tahun depan nih Anda melihat bahwa peluang untuk kenaikan lagi dari dana kelolaan reksadana akan tembus di 550 triliun. Ya, saya melihat pendapatan tetap dan pasar uang akan jadi driver untuk tahun depan. Oke, dari sisi aturan ataupun mungkin kita tahulah beragam aturan yang sudah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sejauh ini akan juga memberikan angin segar tidak sih bagi perkembangan industri reksadana ke depannya Pak Wawan? Ya, saya lihat sih dengan kenaikan pajak tadi ya memang pemerintah mungkin yang dituju adalah kenaikan jumlah investornya ya yang sekarang sudah atau sedang terjadi. Jadi peraturan-peraturan yang ada mendukung untuk investor lebih mudah menjadi invest ke reksadana. Saya rasa itu sudah sangat positif karena kalau insentif pajak ya memang sifatnya sementara. Kedepannya nanti kalau investor sudah lebih paham dan juga memahami tentang fungsi investasi itu sendiri, saya rasa insentif pajak ya tidak terlalu penting nanti. Baik, pandangan Anda melihat reksadana sebagai pilihan investasi bagi para investor saat ini bagaimana? Saya tetap melihat reksadana bisa menjadi bagian hidup dari investor, terutama yang pasar uang tadi. Memang saat ini pun masih banyak yang kita punya dana menganggur, itu bisa dititipkan di reksadana. Jadi saya lihat kedepannya akan makin banyak integrasi antara misalnya dompet digital, lalu juga akun bank justru mungkin. Jadi kalau ada apa otomatis akan langsung investasi ke reksadana pasar uang, tapi ketika dibutuhkan akan dicairkan. Saya melihat hal-hal seperti itu, kemudahan seperti itu yang menjadi seamless akan terus mendukung terus tumbuhnya investor reksadana baru. Nah, yang menarik juga mungkin bisa diketahui para investor adalah ataupun pemirsa ID Channel, adakah batasan minimum kalau investasi di reksadana Pak Wawan? Mungkin dari jenis-jenis yang tadi sudah kita sampaikan begitu, adakah perbedaan dari jumlah minimum untuk kita investasi atau bagaimana? Ya, untuk yang pasar uang setahu saya paling murah Rp10.000. Rp10.000, oke. Makanya bisa banyak sekali karena 10.000 sudah bisa jadi investor reksadana. Kalau yang saham pendapatan tetap sih setahu saya yang paling murah 100 ribuan. Oke. Berarti tergantung dari jenis reksadananya ya. Batasan yang paling terjangkau adalah memang di reksadana pasar uang. Rp10.000 saja kita bisa menjadi investor di reksadana begitu Pak Wawan? Betul. Oke, dengan kondisi seperti saat ini, milenials yang kita tahu juga mereka yang mungkin masih sekolah, begitu masih kuliah, ini menjadi pilihan yang menarik daripada dana yang mereka simpan begitu, tiba-tiba bisa kita bisa kita manfaatkan paling tidak Pak Wawan untuk investasi di reksadana ya. Ya, baik. Oke Pak Wawan, terima kasih banyak atas waktu, kemudian inspirasinya bagaimana tips-tips kita berinvestasi di reksadana dan optimismenya juga masih tinggi dengan dana kelolaan yang juga terus bertambah target sampai dengan Rp550 triliun di tahun depan. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak Wawan. Selamat pagi, sehat selalu. Ya, baik.